Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya itu ada bela diri atau pencak silat. Eh, Pencak silat, yang pertama itu aktivitas pembelajaran sikap dasar pencak silat. Aktivitas pembelajaran sikap dasar pencak silat dari sikap berdiri, jongkok, duduk, berbaring, pasang, dan khusus. Yang pertama, A. Aktivitas pembelajaran sikap berdiri. Pembelajaran sikap berdiri dalam pencak silat secara garis besar. Secara garis besarnya ada tiga, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sikap berdiri tegak. Sikap berdiri tegak yaitu kedua lengan tangan lurus ke samping. Tangan lurus ke samping, ya. Yang kedua, sikap tegak dua yaitu kedua tangan menempel berada di pinggang. C. Sikap tegak tiga yaitu kedua tangan menempel di dada. Yang D. Sikap tegak keempat yaitu kedua tangan saling silang di dada. Lihat gambar 4.2. Yang E. Sikap hormat yaitu sikap tegak satu, kemudian kedua telapak tangan merapat di depan dada disertai dengan anggukan kepala. Selanjutnya kembali ke sikap tegak satu. Lihat gambar hormat 4.4 4.3. Sikap bersyukur atau berdoa memusatkan diri yaitu merentangkan kedua lengan ke atas dan pandangan ke atas. Menjelang sikap berdoa, rapat kedua telapak tangan di atas kepala, lalu turunkan di depan dada. Setelah itu tundukkan kepala, dilanjutkan sikap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gambar 4.4. Sikap berdoa. Yang kedua, sikap berdiri kangkang. Sikap berdiri kangkang adalah sikap dasar dari langkah dan kuda-kuda. Cara pengambilan sikap berdiri kangkang yaitu sebagai berikut. Merentangkan kaki kiri ke kiri atau merentangkan kaki kanan ke kanan. Yang B. Melakukan loncatan kecil untuk merentangkan kedua kaki langsung membentuk sikap kangkang. Gambar 4.6. Sikap berdiri kangkang dalam pencak silat. Lanjut yang ketiga, sikap berdiri kuda-kuda. Pembelajaran sikap berdiri kuda-kuda adalah posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela serang. Sikap berdiri kuda-kuda terdiri dari A. Kuda-kuda depan, B. Kuda-kuda belakang, C. Kuda-kuda tengah, D. Kuda-kuda samping, dan E. Kuda-kuda silang depan dan kuda-kuda silang belakang. Yang B. Aktivitas pembelajaran sikap jongkok. Aktivitas pembelajaran jongkok ada dua macam, yaitu sikap jongkok dan jengkeng. Langkah-langkah pembelajaran sikap jongkok yaitu kedua telapak tangan diletakkan di kedua lutut masing-masing. Pandangan tetap menjaga kewaspadaan dan kesiagaan. Jari-jari kaki dilatih, juga otot bahu, tungkai bawah, dan sendi lutut serta sendi bahu. Gambar 4.7. Sikap jongkok jengkang. C. Aktivitas pembelajaran sikap duduk. Aktivitas pembelajaran sikap duduk meliputi sikap duduk pada umumnya dan sikap duduk sebagai dasar permainan bawah. Untuk permainan bawah ada 5 sikap duduk, yaitu sila, simpuh, simpok, dan trapsila. Coba kamu amati sikap gambar berikut. Ini macam-macamnya sikap duduk. Kemudian aktivitas pembelajaran pola langkah dalam
pencak silat. Bentuk pola langkah dalam pencak silat meliputi arah 8 penjuru mata angin, cara melangkah dan posisi, dan bentuk pola langkah. Amati dan pergerakan aktivitas pembelajaran pola langkah dasar pencak silat berikut ini. Yang pertama, aktivitas pembelajaran arah. Arah yang harus dipahami dalam pencak silat adalah ada 8 penjuru mata angin, yaitu arah belakang, serong kiri belakang, samping kiri, serong ke kiri depan, serong ke kanan, samping kanan, dan serong kanan belakang. Lihat grafik di bawah ini ya, atau gambar 4.12. Aktivitas pembelajaran cara melangkah. Aktivitas pembelajaran cara melangkah yaitu memindahkan injakan kaki. Cara melangkah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Aktivitas pembelajaran angkatan. Aktivitas pembelajaran melangkah dengan cara angkatan dan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu angkatan tinggi dan angkatan rendah. Angkatan tinggi dilakukan dengan cara satu kaki diangkat tinggi, dan paha datar. Angkatan rendah dilakukan dengan cara satu kaki diangkat biasa, kira-kira paha sudut 30 derajat. Lihat gambar 4.13. Dan 4.14, aktivitas pembelajaran melangkah depan angkatan rendah dalam pencak silat. Yang kedua, aktivitas pembelajaran geser. Aktivitas pembelajaran geser langkah dengan geser, yaitu satu kaki geser tetapi ujung jari kaki masih menyentuh lantai. Gambar 4.15. Lihat gambarnya. Lanjut, aktivitas pembelajaran putar. Aktivitas pembelajaran putar melangkah dengan cara putaran, yaitu angkat kaki dengan memutar keluar, letakkan di depan dengan telapak kaki keluar, dan kaki kiri di belakang jinjit. Amati gerakan berikut dan peragakanlah. Contohnya ada di gambar 4.16. Aktivitas pembelajaran lompatan. Aktivitas pembelajaran lompatan dapat dilakukan dengan satu kaki tolakan, lalu disusul oleh kaki lain. Dalam melakukan aktivitas pembelajaran mendarat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. A. Salah satu kaki mendarat diletakkan di tempat yang sesuai dengan arah tujuan, kemudian disusul dengan kaki lainnya. Yang B. Dua kaki mendarat bersama-sama. Lihat gambar 4.17. 5. Aktivitas pembelajaran loncatan. Aktivitas pembelajaran loncatan dapat dilakukan dengan cara dua kaki bertolak disusul oleh kaki lain. Dalam melakukan aktivitas pembelajaran mendarat dapat dilakukan dengan dua cara sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, kedua kaki mendarat diletakkan bersama di tempat yang sesuai dengan arah tujuan. Yang B, salah satu kaki mendarat disesuaikan dengan kaki yang lain. Lihat gambar 4.18. 6. Aktivitas pembelajaran ingsutan. Coba kamu lakukan praktek gerakan ingsutan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Menggeser telapak kaki tanpa diangkat dari lantai dengan gerakan tumit, sementara telapak kaki keluar dan ke dalam. B. Dapat pula dilakukan gerakan tumit dengan telapak kaki sejajar atau searah. Yang C. Kedua lutut dibengkokkan. Gambar 4.19. Lihat gambar aktivitas pembelajaran ingsutan pencak silat. Aktivitas pembelajaran serangan pencak silat. Serangan dapat dibagi berdasarkan alat yang digunakan untuk melakukan serangan, antara lain serangan lengan yang lazim disebut pukulan,
dan serangan tungkai atau kaki yang lazim disebut dengan tendangan. Terdapat pula teknik serangan dengan menggunakan bagian dari lengan atau tungkai, yaitu sikuan, lutut, sapuan, kaitan, dan sebagainya. Setiap serangan memiliki unsur sikap tangan dan kaki sebagai alat serang. Sikap kuda-kuda serta sikap tubuh. Amati pergerakan aktivitas pembelajaran gerakan serangan pencak silat 4.22. Aktivitas pembelajaran serangan tungkai. Serangan tungkai menggunakan tungkai dapat berupa dorongan kaki dan tendangan seperti yang dicontohkan pada gambar berikut. Aktivitas pembelajaran serangan kaki. Aktivitas pembelajaran kaki serangan dapat dilakukan dengan posisi tendangan depan, posisi tendangan samping, posisi tendangan belakang, posisi tendangan busur. Coba kamu amati pembelajaran gerak tendangan pada gambar berikut 4.23 dan 4.24. Aktivitas pembelajaran serangan lutut. Sekarang coba kamu bandingkan dengan aktivitas pembelajaran serangan lutut. Mula-mula dari posisi miring pinggang lawan dengan serangan dengan dengkul atau lutut. Posisi menyamping kira-kira seperti pelari gawang. Selain itu, serangan lutut dapat dilakukan melalui bawah dan atas. Cobalah amati pembelajaran serangan lutut berikut ini. Lihat gambar 4.25. Aktivitas pembelajaran tungkai satu lengan. Aktivitas pembelajaran tungkai satu lengan terdiri dari tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Tangkisan luar yaitu dari dalam keluar, dan tangkisan dalam yaitu dari luar ke dalam. Tangkisan atas yaitu dari bawah ke atas, dan tangkisan bawah dari atas ke bawah. Coba amati pergerakan gambar berikut ini. Gambar 4.26. Aktivitas pembelajaran tangkisan siku. Aktivitas pembelajaran tangkisan siku terdiri dari tangkisan siku dan dalam tangkisan siku luar, tangkisan siku dalam, ada siku dalam tinggi dan siku dalam rendah. Sedangkan tangkisan luar yaitu siku luar tinggi dan siku luar rendah. Coba amati pergerakan gambar berikut. Gambar 4.27. Sekian, terima kasih untuk materi hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.